Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, ini daily guidance untuk kita semua ya. Ya, sudah lama di sini ya teman-teman saya tidak memberikan daily guidance. Ya, mohon maaf karena banyaknya kegiatan ya di minggu lalu. Jadi akhirnya banyak daily guidance yang belum sempat saya sampaikan gitu ya. Oke, intinya di sini awal-awal kita masuk dulu ke planetary transit ya untuk 25 Mei sampai 31 Mei 2026 ya. Itu di hari Senin kemarin kita 25 Mei ada Mars Pluto Square ya, di mana ini 5 degrees Taurus Mars dan 5 degrees Aquarius Pluto retrograde gitu ya. Jadi ini gesekan kuat antara satu minta nyaman, satu minta otentik gitu ya. Intinya sama-sama keras kepala dan advice-nya di sini adalah ketika hal yang nyaman itu sudah merupakan bentuk dari jati diri kita gitu ya, maka itu kita tidak akan lagi atau tidak terlalu banyak akan merasakan banyak gesekan gitu ya. Tapi ketika itu sudah tidak lagi in align gitu ya, zona nyaman kita itu tentunya nanti kita akan semakin terpacu atau terdorong untuk keluar gitu ya dari zona nyaman yang lama ke zona nyaman yang baru. Jadi pilihannya adalah menerobos badai, kita keluar gitu ya dari zona nyaman yang lama, atau kita menetap kalau memang itu sudah in align dengan jati diri kita dan membangun boundaries, membangun batasan yang kuat gitu ya supaya kita tidak terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada gitu ya untuk keluar dari zona nyaman. Oke, tapi tampaknya di sini lebih pada banyak dari kita itu yang intinya ya tadi ya sudah tidak lagi relevan gitu ya tema Uranus di Gemini gini ya. Jadi banyak lagi hal-hal yang sudah nggak lagi relevan termasuk zona nyaman kita gitu ya. Dan kita di minggu ini disadarkan oleh semesta melalui planetary alignment-nya dan itu akan memicu banyak kejadian-kejadian di sekitar kita di mana ya kita sudah tidak lagi nyaman di rumah kita sendiri yang lama gitu ya. Kita diminta untuk mencari rumah yang baru. Itu lalu kemudian Jumat 29 Mei 2026 ya, Merkuri enters Gemini ya, bergabung bersama Matahari, Jupiter, dan Uranus. Di sini intinya teman-teman yang sudah selaras maka tidak akan banyak gesekan dan kalian tidak akan banyak banyak mensuarakan isi hati gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak in align gitu ya, tentunya kalian akan banyak protes di sini ya. Dan ini didukung sekali oleh semesta, didukung sekali oleh pergerakan-pergerakan planet. Jadi kalian seperti diberikan power di situ ya untuk keluar dari zona nyaman dan menyampaikan itu ke pihak-pihak siapapun itu yang berada di dunia yang lama bahwa kalian sudah tidak lagi tahan gitu ya di situ. Kalian membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih otentik dengan diri kalian gitu ya, in align dengan selaras dengan jati diri kalian gitu ya. Lalu kemudian di akhir minggu ya, itu 31 Mei full moon di Sagittarius 10 degrees ya, blue moon. Di situ ya kita akan semakin mencari apa itu makna dari kebebasan gitu ya dari dunia yang lama, kebenaran sejati di mana kita bisa melihat secara makro apa yang sudah kita alami di dunia yang lama gitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Kita mengambil pelajaran dari situ ya, jadi nanti akan banyak hal-hal tersembunyi akan terkuak gitu ya dari dunia yang lama itu ya. Dan kita diminta untuk mengambil pelajaran dari situ. Intinya percayai saja insight atau informasi apapun yang muncul. Kemudian ya revisi dunia yang lama itu ya, hal yang lama, filosofi apapun itu ya. Cari filosofi yang baru yang lebih sesuai dengan kalian gitu ya. Dan tentunya di sini hargai diri kalian ya. Diri kalian begitu berharga, usaha keras kalian untuk keluar mencari zona nyaman itu memang tidak mudah. Jadi ya bersyukur ya, gratitude gitu ya. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri itu bukan sesuatu hal yang apa ya, yang aneh atau yang tabu atau yang memalukan gitu. Tapi itu adalah bentuk kembali lagi kita itu juga satu dengan semesta gitu ya. Ketika kita mau berterima kasih dengan semesta atas apa yang sudah diberikan ya cukup kita berterima kasih pada diri sendiri gitu ya. Maka kita sama seperti berterima kasih pada semesta. Begitu ya.
Oke, mari kita lihat pelajaran apa yang bisa kita petik untuk daily guidance hari ini. Energi apa yang akan muncul gitu ya. Kembali lagi ini general reading ya teman-teman ya, ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan. Bagi teman-teman yang baru kembali lagi ini daily guidance diperuntukkan bagi semua zodiac sign, orang baru maupun orang yang lama, subscriber baru maupun subscriber yang lama gitu ya. Siapapun yang menemukan video ini berarti, dan kalau memang relate dengan kehidupan kalian, dengan kondisi kalian, maka ya bacaan ini untuk kalian, oke? Mari kita lihat energi utama yang menjadi pelajaran kita pada hari ini adalah adjacent possibility. Jadi banyaknya kemungkinan di luar sana, kembali lagi ya, Mars Pluto square gitu ya. Jadi kita seperti dibukakan gitu ya oleh semesta gitu ya. Jendela rumah kita bahwa di luar itu ternyata masih banyak rumah-rumah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mewah gitu ya, yang jauh lebih bisa membuat kita nyaman dan bahagia gitu ya. Jadi banyak kemungkinan di luar sana teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk melangkah keluar kalau memang kalian sudah tidak cocok ya, sudah tidak in align dengan jati diri kalian ya. Itu. Mari kita lihat pelajaran atau kondisi apa yang bisa menjadi pelajaran untuk kita hari ini ya, dari semesta. Kondisi apa yang terjadi di dunia, yang terjadi pada kolektif di sini, apapun zodiaknya, orang baru maupun lama. Oke, kita mendapatkan inner light ya, kembali lagi kalian seperti dicerahkan gitu ya, diterangkan oleh semesta gitu ya. Soul searching, finding true self, living consciously. Kembali lagi ya, full moon di Sagittarius ya. Akhir minggu ini kalian akan semakin terdorong untuk mencari jati diri kalian gitu ya. Kebenaran sejati itu bukan ada di luar tapi di dalam diri kalian. Dengan kalian memahami apa yang menjadi kebenaran sejati kalian, diri kalian yang paling sejati, maka itu akan terpancarkan menjadi sebuah kenyataan di lingkungan kalian ya. Terpancarkan keluar. Dan kalian akan bisa mendapatkan suaka yang baru atau dunia yang baru dengan orang-orang yang baru gitu ya. Feelings yang baru, passion yang baru gitu ya. Itu inner light. Jadi kalau kalian ingin merubah paradigma lama, ubah dulu ke dalam, nanti setelah itu terapkan keluar dan maka akan realita itu akan terbentuk sendiri gitu ya. Dunia baru itu akan muncul sendiri ke hadapan kalian gitu ya. Itu dengan inner light di sini, soul searching. Waktu yang tepat untuk meditasi sebenarnya teman-teman ya. Oke, mari kita lihat 3 energi utama yang akan disampaikan oleh semesta di sini. Studi kasus atau apapun itu ya. Energi yang bisa kita pelajari di sini terkait perkembangan dunia dan seputarnya gitu ya. Energi pertama yaitu Two of Swords. Lalu kemudian Queen of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Swords. Bottom of the deck Ten of Wands. Ya jelas sekali ya. Di sini dengan bottom of the deck Ten of Wands, semesta seperti berkata bahwa ya sudah banyak dari kalian yang terbeban gitu ya dengan adanya paradigma lama, dengan dunia yang lama gitu ya. Dan ini sudah saatnya kalian untuk membatasi diri ya. Sudah saatnya kalian untuk membatasi diri di sini, menutup akses untuk dunia lama kembali kepada kalian gitu ya. Jadilah orang yang baru. Ya memang saat ini masih kondisinya membingungkan ya, jati diri seperti apa yang muncul, yang sesungguhnya, yang cocok untuk kalian jalan ke depan gitu ya. Tapi tentunya itu nanti akan dibantu oleh semesta ya. Kalian diminta untuk kontemplasi ke dalam Queen of Pentacles di sini, rawat saja apa yang ada di sekitar kalian ya. Berdayakan semua resource yang kalian punya, sumber daya yang kalian punya gitu ya, dengan adanya dari Queen of Pentacles di sini ya. Ini Taurus, Virgo, Capricorn ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Dan bisa juga ini kita kan dalam kondisi Mars Pluto square ya. Mars di sini adalah Taurus energi ya, sedang berada dalam posisi
Taurus ya, jadi cocok sekali dengan energi ini ya. Ini adalah energi Taurus juga ya. Lalu kemudian di sini juga ada energi Pluto yang retrograde di Aquarius. Kembali lagi Queen of Swords di sini adalah elemen udara ya, Libra, Gemini, Aquarius gitu ya. Jadi intinya eh, ada sebuah perdebatan atau konflik paradigma gitu ya. Akan memilih kenyamanan atau dirimu yang otentik gitu ya. Di sini ya. Jadi sangat sesuai sekali ya. Semesta pun bilang ya, semesta mengklarifikasi bahwa sekarang memang dunia itu manusia-manusia itu sedang dikodok gitu ya, sedang dihadapkan pada dua kenyataan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk semakin manusia itu memahami apa yang membuat mereka bahagia sehingga mereka bisa in align dengan tujuan hidupnya ada di dunia gitu ya. Itu. Itu, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Energinya sudah cukup jelas kok teman-teman ya. Intinya kurang lebih sama seperti pergerakan planet pada minggu ini gitu ya. Oke semesta, mari kita klarifikasi lebih lanjut, lebih dalam lagi semesta. Ini kaitannya dengan apa? Pelajaran apa yang mesti disampaikan, yang mesti dirimu sampaikan pada teman-teman kolektif di sini? Yang pertama adalah Two of Cups, energi dua-dua ya teman-teman. Ace of Wands. Lalu kemudian Five of Swords. Queen of Pentacles di sini diklarifikasi dengan Four of Swords. Lalu kemudian The Moon. Lalu kemudian Eight of Cups. Ya, kembali lagi ya. Yang dibicarakan sama ya. Queen of Swords di sini diklarifikasi dengan The Emperor. Lalu kemudian Ten of Wands. Ten of Wands lagi muncul teman-teman. Energi 10-10. King of Cups. Bottom of the deck, Nine of Swords. Ya, selain beban, ini juga menjadi nightmare ya buat kalian ya. Dengan adanya kalian masih berada di paradigma yang lama bagi siapapun itu ya, yang masih terjebak di dunia yang lama gitu ya. Bagi kalian yang sudah mulai masuk ke dunia yang baru, congratulations ya, kalian berhasil gitu ya. Silakan menikmati uh, hadiah dari semesta ya, apapun itu. Bagi teman-teman yang belum ya, ini memang kondisinya seperti never ending nightmare ya, di mana semesta meminta kita untuk segera berubah ke paradigma atau dunia yang baru, tapi kita masih terjebak di dunia yang lama gitu ya. Gitu. Lalu kemudian tadi ya, Two of Swords tadi diklarifikasi dengan Two of Cups, Ace of Wands, dan Five of Swords gitu ya. Jadi intinya Two of Cups di sini adalah keselarasan ya, keselarasan yaitu tadi ya. Semesta di sini meminta kalian untuk menselaraskan ya apa yang menjadi otentik dari diri kalian ya. Jadi ketika kalian menjadi diri kalian yang otentik ya, tentunya tidak ada hambatan ya dari dalam hati ya. Di mana energi maskulin dan feminin di sini menjadi satu berjalan di satu line gitu ya, satu arah, menuju ke satu arah gitu ya. Karena kalian sudah otentik gitu ya. Apalagi yang perlu dipertanyakan gitu. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Ya inilah aku gitu loh. Dengan segala keburukan, kebaikan, kelebihan, kelemahan, kejelekan, dan kecantikan apapun itu ya, ya inilah aku gitu loh. Be authentically as you, be yourself gitu ya. Ketika kalian be yourself di sini, maka kalian akan bisa menjalani hidup itu dengan tanpa banyak pertanyaan ya, karena ya sudah ya inilah aku, apa yang perlu dipertanyakan lagi. Kalau nggak suka ya silakan pergi, kalau suka ya silakan ya, intinya ya ayo ngobrol kan gitu. Dan di sini nanti akan membuat kalian untuk be passionate gitu ya, be brave gitu ya, dengan adanya kalian menemukan jati diri kalian gitu ya. Dan tentunya kalian akan berusaha untuk melepaskan diri dari dunia yang lama gitu ya. Dengan Five of Swords di sini intinya adalah
kemenangan dengan segala macam cara ya di sini ya. Jadi kalian di sini seperti ya tampaknya ada energi di mana ini jati diri kalian ya yang masih terikat gitu ya. Jadi kalian diminta untuk melepaskan diri ya. Jadi kalian di sini seperti ya dengan adanya kalian hidup di dunia yang lama itu ya dengan paradigma yang lama kalian seperti membohongi diri kalian sendiri gitu ya. Kalian karena kalian di dunia yang lama ini menjalani hidup itu dengan tidak authentically you ya. Dan semesta di sini meminta kalian untuk be yourself, tidak apa-apa gitu. Jangan takut dijauhi orang, jangan takut dibenci orang. Karena nanti kalian akan menemukan orang-orang baru yang istilahnya sama dengan kalian gitu ya. Yang in align dengan kalian, yang sama dengan jati diri kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian Queen of Pentacles di sini ya mau tadi ya Mars Taurus gitu ya. Di sini adalah diklarifikasi dengan Four of Swords, The Moon dan Eight of Cups. Jadi intinya di sini ya ada sesuatu yang akan membantu kalian untuk keluar ya dari dunia yang lama gitu ya, dari sesuatu yang membuat kalian nyaman gitu ya. Jadi di sini uniknya teman-teman ya, di sini ada putri tidur gitu ya, akan didatangi oleh seorang pangeran gitu ya. Jadi intinya putri tertidur ini nanti akan bangkit bangun gitu ya, akan bangkit bangun. Jadi dia bangkit bangun dari dunia yang lama, bangkit ke dunia yang baru gitu ya. Dan di sini adanya energi temun di sini, jadi jangan takut teman-teman, terus maju ke depan ya. Jangan mudah tergoyahkan oleh godaan-godaan kanan kiri ya. Apapun itu ya tetap melaju ke depan. Bisa jadi juga temun di sini adalah kalian diminta untuk memanfaatkan energi bulan gitu ya, manfaatkan dengan adanya kemarin full moon di Scorpio yang mencerahkan semua hal-hal yang tidak tampak dari dalam diri kita ya. Lalu kemudian setelah kita paham apa yang menjadi halangan, kita berusaha untuk melepaskan itu, dan ketika nanti full moon di Sagittarius kita in freedom gitu ya, kita fully melepaskan itu semua gitu ya. Itu dengan ada yang kartu the moon. Lalu kemudian di sini Eight of Cups ya. Eight of Cups di sini adalah pergi ya, pergi traveling untuk meninggalkan 8 cup dan mencari cup ke-9 gitu ya. Itu ya, dan di sini ada kembali lagi ada gambar bulan lagi ya di sini ya, ada eclipse di sini ya. Jadi teman-teman di sini ketika dari mulai eclipse sampai menjadi full moon gitu ya. Jadi ini adalah proses sebenarnya teman-teman ya, proses di mana kalian di sini bergerak dari transformasi ya, dari dunia yang lama ke dunia yang baru gitu ya. Lalu kemudian Queen of Swords di sini ya. Ini Aquarius energi ya teman-teman ya. Aquarius energi yang masih ditahan gitu ya, tapi kalian di sini uniknya adalah Queen of Swords di sini adalah tangannya suruh melihat ke depan gitu ya. Jadi fokus pada masa depan, paradigma baru. Dan di sini diklarifikasi dengan Emperor, Ten of Wands dan King of Cups. Jadi intinya di sini adalah ketika ada kesempatan untuk meletakkan beban kalian dan pergi menyambut dunia baru, meninggalkan dunia yang lama, maka lakukan itu gitu ya. Jadi Ten of Wands di sini perempuan ini intinya ada satu wands yang menyala ya dari semua wands yang dia bawa. Gitu. Jadi intinya di sini adalah nanti kalian akan menemukan sebuah passion, menemukan sebuah Ace of Wands, dan tampaknya di masa lalu teman-teman kolektif sudah menemukan itu ya. Dengan adanya kartu Ace of Wands di sini, yang dipegang wanita ini adalah sama ya, Ace of Wands. Jadi intinya kalian di sini diminta untuk meletakkan 9 wands yang kalian bawa gitu ya, berpegang teguh pada satu wands yang diberikan oleh semesta. Yaitu satu wands ini adalah yang mengarah pada jati diri kalian gitu ya. Kalian diminta untuk take over your power gitu ya, ambil kekuatan kalian gitu ya, jangan mau istilahnya dimanipulasi oleh orang-orang lama dan dunia yang lama gitu ya. Dan kalian diminta di sini untuk tidak tergoyahkan gitu ya, mantapkan hati kalian, jangan sampai tergoda dengan apapun itu iming-imingnya ya, dengan adanya King of Cups di sini. Itu.
Dan King of Cup di sini ya energi Cancer, Scorpio, Pisces ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita sudah melewati full moon di Scorpio kemarin awal bulan yang mengiluminasi semua hal-hal yang tidak tampak gitu ya. Jadi dengan berbekal itu, dengan adanya pencerahan itu, kita bergerak maju ke depan menjadi lebih stabil gitu ya, dengan adanya King of Cup di sini. Oke, mari kita dengarkan semesta sendiri mengklarifikasinya ya terkait hal ini ya. Mohon bantuan semesta, apalagi yang mesti harus disampaikan oleh teman-teman di sini ya. Oke, kata semesta yang pertama, dengarkan intuisi kalian ya, High Priestess, keep going. Lalu kemudian melaju dengan berani gitu ya, King of Wands, jangan takut-takut. Lalu Knight of Cups di sini ya, Knight of Cups di sini lebih pada intinya tetap didasarkan atas cinta ya, apapun itu ya. Kalau kita bergerak itu dengan tanpa anarki gitu ya, kita bergerak atas nama cinta, apapun itu niatan kita ya, tentunya kita akan diberikan sesuatu hal yang positif, karena cinta itu juga adalah energi yang positif gitu ya. Bottom of the deck, Page of Cups ya, ini sesuatu hal yang baru gitu ya, nanti akan semesta akan menunjukkan hal yang baru ini pada kalian gitu ya. Keep your vision gitu ya di sini ya, tetap tahan visi kalian untuk masa depan gitu ya, jalani hari-hari dengan ya be excited gitu ya, untuk embrace, untuk menerima dunia yang baru di sini ya, apapun itu beliefnya nanti yang akan muncul gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari Moonology Oracle. Mohon bantuan semesta. Oke, sekali lagi. Oke, kita mendapatkan New Moon in Sagittarius. Ya lucu ya, itu ada full moon di Sagittarius dan ini new moon di Sagittarius. Gitu ya, luck is on your side. Jadi intinya keberuntungan ada di pihak kita ya teman-teman ya. Seperti yang kita tahu bahwa siapapun yang menemukan video ini tentunya cukup beruntung ya, karena sudah tahu trik-triknya, sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kita dengan membaca rambu-rambu dari semesta melalui planet-planetnya. Di sini nanti 31 Mei full moon di Sagittarius gitu, kita akan merilis semuanya ya. Be in freedom gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle. Oke, kita mendapatkan Cat Spirit, independent ya. Kembali lagi independent di sini saya merasakan adanya energi pelepasan ya. Lepas dari ikatan, kalian mandiri di sini ya, independent. You are a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd, itu tadi ya. Apapun ketika kalian menjadi jati diri kalian ya. Kalau memang orang itu suka sama kalian, ya tentunya akan menerima kalian ya. Ketika orang itu tidak suka dengan jati diri kalian yang kalian tampilkan keluar, dan orang itu tidak suka, ya abaikan saja teman-teman. Nanti secara otomatis orang-orang yang tidak suka itu akan tersingkir sendiri, dan orang-orang yang suka dengan kalian itu nanti akan mendekat sendiri. Ya orang-orang yang suka itu adalah soul tribe kalian. Ya, itu orang-orang yang bisa kalian ajak untuk bekerja sama nantinya, hidup bersama di dunia yang baru. Tentunya dengan jati diri kalian yang baru gitu ya. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. Gitu ya. Kalian adalah penyembuh yang alamiah. Intuisi kalian kuat. Kalian tidak perlu mengikuti keramaian. Kalian tidak perlu FOMO gitu ya. Life supports you in every way. Jadi hidup menyokongmu dari berbagai macam aspek gitu ya. Kalian dibantu semesta di sini dari berbagai macam aspek. Jadi tidak perlu takut gitu ya. Jadilah jati diri kalian gitu ya. Oke, sekian daily guidance untuk hari ini ya teman-teman ya, untuk kita semua, baik teman-teman di sini maupun untuk saya ya.
Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman ya. Sampai jumpa di dunia yang baru. Salam satu semesta. Terima kasih.